Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan banyak uang juga, biar gak pusing pas akhir bulan. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Star Martial Teknik. Sekedar informasi ya sob, film ini dirilis 1 minggu hanya 2 kali dan durasinya cuma 5 menit saja. Jadi mohon bersabar ya sob. Sambil menunggu film ini, sobat bisa menonton review Donghua terbaru yang Mimin upload di channel ini. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, Singhe yang sebelumnya menyatakan bahwa keluarga Jingyu keluar dari keluarga afiliasi dan menyatakan perang terhadap keluarga Anyu. Singhe dan kelompoknya pun sedang bersiap melawan prajurit-prajurit dari keluarga Anyu. Salah satu patriark dari keluarga afiliasi sangat berterima kasih kepada Singhe yang sangat berani menegakkan keadilan bagi keluarga-keluarga kecil. Namun di sini ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada Singhe karena keluarganya tak berani ikut campur untuk melawan keluarga Anyu. Ia tak ingin membahayakan anggotanya. Dengan bijaknya, Singhe tak mempermasalahkan hal itu. Bahkan nih, ia mengumumkan jika sebentar lagi tempat ini akan menjadi medan perang. Singhe meminta semuanya untuk pergi daripada terlibat pertarungan. Melihat ada 2 keluarga yang masih di sana, Singhe menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Patriark Luoyin mengutarakan pendapatnya bahwa ia menyadari jika keluarganya hanya sekitar 100 orang saja. Cepat atau lambat, pasti akan hancur juga oleh keluarga Anyu. Sebelumnya, Singhe telah membujuk Komandan Hongduan. Itu sama saja menyelamatkan semua anggota keluarganya. Jadi nih, ia memutuskan akan hidup dan mati bersama keluarga Jingyu. Patriark Ye Yanfeng juga ikut mengatakan hal yang sama. Mendengar itu, Singhe tak menyangka akan dapat tambahan dukungan dari keluarga afiliasi lainnya. Ia jadi puas dan yakin akan tindakan yang dilakukan Singhe itu. Mereka sekarang ini menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk berperang dengan keluarga Anyu. Apalagi sudah bertahun-tahun keluarga mereka dijadikan seperti budak dengan harus membayar upeti yang tak masuk akal untuk keluarga Anyu. Mereka akan memperjuangkan martabat dan harga diri mereka bersama-sama. Kemudian, Patriark Liang pun menyuruh para prajuritnya untuk membunuh mereka semua sampai tak bersisa 1 orang pun. Dan pertarungan pun terjadi. Di sini, Patriark Luoyin sangat tidak menyangka akan kekuatan Singhe yang ternyata sangat kuat sekali. Apalagi nih, dengan adanya serigala putih itu, kemungkinan Singhe akan menang. Tak hanya Patriark Luoyin, Patriark Liang juga tak menyangka jika Singhe begitu kuat. Ditambah dengan serigala putih itu yang memiliki kekuatan sangat mengejutkan. Namun itu tak membuat Patriark Liang gentar. Lalu muncul 2 master di sampingnya yang diketahui mereka adalah praktisi surgawi tingkat 7.
Xinghe yang melihat kedua praktisi itu, ia pun menyadari akan sulit baginya untuk menang. Apalagi ini adalah kediaman keluarga An Yu. Mereka pasti memiliki jebakan-jebakan yang tak terduga. Kemudian, Patriark Liang beserta kedua master itu mulai membuat sebuah formasi untuk melancarkan teknik rahasianya. Xinghe yang melihatnya, ia pun menyuruh Bai Ye untuk menggagalkan formasi tersebut. Dan akhirnya, formasi itu mampu digagalkan oleh Ye Xinghe. Patriark Liang sangat terkejut tentang kemampuan Xinghe yang meningkat begitu cepat. Bahkan nih, jika tanpa perlindungan yang dibuat oleh dua masternya, serangan yang Xinghe lancarkan tadi kemungkinan dapat membunuh seseorang. Lalu Patriark Liang memerintahkan untuk menyerang bersama-sama dan mengincar Xinghe terlebih dahulu. Dengan itu, Xinghe tak bisa menyerang balik, bahkan Bai Ye sendiri tak bisa menghindari dari serangan Patriark Liang. Xinghe terus mencoba untuk menghindari serangan tersebut, meskipun hanya ranah surgawi tingkat 7. Namun, jika mereka menyerang secara bersama-sama, maka akan sulit untuk dihadapinya. Xinghe yang memiliki cara lain, ia pun membisiki Bai Ye. Lalu, Xinghe berbalik arah dan mengincar para prajurit keluarga An Yu. Patriark Liang yang menyadari bahwa Xinghe mengincar prajuritnya, ia pun melancarkan serangannya. Namun nih, Bai Ye yang bisa menghindar. Serangan itu malah terkena prajuritnya sendiri. Jadi, untuk saat ini, Patriark Liang tak bisa menggunakan tekniknya, dikarenakan itu dapat mengenai para prajuritnya sendiri. Patriark Liang menyuruh kedua masternya untuk menggunakan formasi pembunuh roh milik keluarga An Yu. Seorang master mengingatkan jika teknik itu sangat terlarang. Namun, Patriark Liang tak peduli, apalagi melihat banyak sekali prajuritnya yang telah gugur. Melihat formasi terlarang itu, Xinghe menyadari jika hanya dengan kultivasinya sendiri, maka sangat tidak mungkin nih untuk mengalahkan praktisi naga ranah surgawi tingkat 6 dalam hal kekuatan. Kemudian, Xinghe pun memerintahkan semua pasukannya untuk mundur terlebih dahulu dan segera meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya, mereka sudah terkepung. Jadi, mereka tak bisa keluar dari tempat itu. Kemudian, dari langit, terlihat seseorang yang menuju tempat pertarungan itu. Dan betapa terkejutnya Patriark Liang. Ternyata, orang itu adalah wakil Dekan Su. Melihat kondisi pertarungan itu, wakil Dekan Su merasakan jika basis kultivasi Xinghe meningkat drastis, bahkan mampu menahan serangan dari Patriark Liang. Padahal, terakhir kali mereka berjumpa, Xinghe baru ranah kultivasi tingkat 3. Kemudian, wakil Dekan Su memohon agar pertarungan ini diakhiri saja. Lalu Patriark Liang menyuruh agar Akademi Tianxing tidak ikut campur dalam perselisihan di antara keluarga mereka. Wakil Dekan Su juga tak berhak ikut campur dalam urusan keluarga An Yu. Saat ini, Xinghe telah membunuh begitu banyak prajurit dari keluarga An Yu. Maka, ia tak akan melepaskan Xinghe begitu saja. Setelah formasi roh pembunuh selesai dibuat, Patriark Liang akan membunuh semua orang di keluarga Jingyu dan akan dikuburkan di tempat pertarungan itu. Kemudian, wakil Dekan Su membenarkan jika Akademi Tianxing memang tak ikut campur dalam perselisihan tersebut. Namun, ia menyebutkan jika situasi tersebut istimewa dibandingkan yang lainnya. Hal itu dikarenakan Xinghe adalah murid dari wakil Dekan Su. Jika muridnya dalam bahaya, maka ia sebagai gurunya sudah seharusnya membantu. Jika Patriark Liang akan membunuhnya, maka wakil Dekan Su
takkan membiarkan begitu saja. Lalu wakil Dekansu mengeluarkan tekanan yang sangat kuat dari seluruh tubuhnya. Dan sekali lagi, ia pun memohon untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Nah, dengan kata lain nih, wakil Dekansu memamerkan kekuatannya untuk menakut-nakuti Patriark Liang. Dengan sikap bijaksananya, wakil Dekansu meminta agar pertarungan itu segera dihentikan daripada keluarga An Yu menanggung resiko yang lebih tinggi. Nah, Patriark Liang nih sangat kebingungan. Jika ia melepaskan Xing He, maka kedepannya Xing He pasti akan jauh lebih kuat lagi. Namun, melihat kekuatan yang luar biasa dari wakil Dekansu, dan ditambah para master lainnya yang memihak Xing He, maka jika Patriark Liang tak melepaskan Xing He, mereka pasti akan mendapatkan kerugian yang begitu besar. Dengan situasi ini, Patriark Liang menyadari kepintaran Xing He yang bertarung hanya mengincar prajuritnya saja, bahkan terus menghindar dari serangannya. Ternyata Xing He mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan datang. Pada akhirnya, Patriark Liang tak memiliki pilihan lain dan ia pun menarik kembali formasi roh pembunuh itu. Tak lama kemudian, Su Yun dan pasukannya juga datang untuk membantu Xing He. Wah, semakin banyak nih bala bantuan untuk Xing He. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih sob ceritanya? Tambah penasaran kan? Jangan sampai ketinggalan ya cerita selanjutnya. Klik tombol loncengnya dulu ya, biar ada pemberitahuan jika Mimin upload video kelanjutannya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya, agar Mimin lebih semangat lagi untuk upload review film Donghuanya. Oke sob, sekian dari Mimin dan sampai jumpa, bye-bye.